Oke, semua oke? Sip. Tapi tunggu dulu. Wait. Get up. Hebat nggak? Iya, gimana? Hebat nggak? Itu sebenarnya salah satu kekuatan saya ya teman-teman. Saya sebenarnya dewa listrik. Bercanda. Oke, berkaitan dengan listrik, teman-teman pasti tahu dan pernah mendengar apa itu listrik. Nah, teman-teman, listrik ini merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama di zaman sekarang, di mana alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita itu menggunakan listrik. Contohnya kipas angin, kulkas, televisi, dan lainnya. Selain dari alat-alat yang tadi saya sebutkan, di rumah teman-teman pasti ada yang namanya lampu, di mana ini merupakan alat untuk menerangi rumah teman-teman. Ya. Nah, saat melihat lampu ini, teman-teman pasti pernah berpikir, kenapa ada lampu yang masih tetap menyala di saat saklar dimatikan? Di mana ada beberapa lampu yang sudah mati, akan tetapi ada lampu yang masih menyala. Nah, ini berkaitan dengan rangkaian listrik ya teman-teman. Rangkaian listrik terbagi menjadi rangkaian listrik paralel dan juga rangkaian listrik seri. Untuk sama-sama lebih memahami perbedaan kedua rangkaian listrik ini, mari kita sama-sama menyimak video berikut. Hai anak pintar, yuk kita belajar cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Simak video ini ya. Alat bahan yang kita butuhkan pertama-tama adalah satu buah kardus yang sudah dipotong. Siapkan 2 buah lampu yang kecil, kemudian 2 fitting lamp, kemudian kabel. Sediakan juga saklar on-off, kemudian 2 baterai berukuran besar atau juga bisa menggunakan yang berukuran kecil atau medium, kemudian gunting, dan juga isolasi serta double tip. Yang pertama, kita masuk cara membuat rangkaian listrik paralel. Kemudian, siapkan 4 kabel berukuran pendek dan juga 2 kabel berukuran tanggung seperti yang sudah dicontohkan. Kemudian, satukan kedua baterai menggunakan double tip. Fungsi double tip ini adalah untuk menahan kedua baterai agar tidak lepas ya, sobat. Kemudian, pasangkan bohlam lampu ke fitting lamp atau dudukan lampunya ya. Ambil kabel panjang dan kabel pendek yang tadi sudah disiapkan. Kemudian, putar keduanya untuk menyatukan kabel tersebut. Selanjutnya, bagian ujung kabel yang sudah dikelupas sedikit atau sudah dikopek sedikit itu disangkutkan ke fitting lamp atau dudukan lampu ya. Kemudian ambil kabel merah yang tadi sudah kita siapkan. Kabel merah yang berukuran pendek ini digunakan untuk menghubungkan antara kabel hitam dengan kabel merah tersebut. Ujung kabel yang lainnya itu juga diputar atau dililitkan pada saklar on off agar saat nanti dinyalakan itu bisa menyala ya lampunya. Kemudian di sisi lainnya lilitkan juga kedua kabel tersebut pada saklar on off ya.
Jika sudah seperti ini, ambil baterai dan tempelkan kedua ujung baterai kepada kedua ujung kabelnya ya. Kita tempel atau kita rekatkan menggunakan isolasi agar tidak lepas. Kemudian untuk di bawah baterai tersebut di atas kardus kita tempelkan double tip untuk menahan kedua baterai tersebut agar tidak bergerak ya sobat. Kita tempelkan lagi di atas kardus double tip untuk melengketkan kabel tersebut di permukaan kardus agar kabel tersebut tidak bergerak-gerak ya. Kita lihat di sini lampunya sudah berhasil dinyalakan, dua-duanya hidup. Nah, inilah tampilan rangkaian listrik paralel ya, sobat. Kemudian yang kedua kita masuk ke rangkaian listrik seri. Kita siapkan dua kabel yang berukuran pendek dan juga satu kabel berukuran agak panjang. Ini untuk tampilan fitting lampnya bisa kita lihat ya sobat. Di fitting lamp ini mempunyai dua lubang di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Kemudian sama seperti yang pertama tadi, kita kaitkan atau lilitkan kabel sebelah kiri pada bagian fitting lamp yang sebelah kiri. Kemudian gunakan kabel yang berukuran pendek tadi untuk mengaitkan kedua sisi fitting lamp atau dudukan lampu. Seperti ini. Kemudian kabel yang satunya lagi kita kaitkan kepada saklar on off. Kita putar untuk melilitkannya agar tidak lepas. Kaitkan atau lilitkan lagi pada sisi sebelah saklar on off. Jika sudah seperti ini, gunakan kabel yang berukuran pendek untuk mengaitkan antara saklar on off dan juga fitting lamp. Jika sudah seperti ini, kita bisa menggunakan double tip dan letakkan di atas permukaan kardus untuk menahan bagian-bagian seperti fitting lamp dan juga saklar on off agar tidak bergerak ya.
Bisa kita lihat, ini berhasil. Ini adalah contoh rangkaian listrik seri ya, teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami cara membuat rangkaian listrik paralel dan juga seri? Tentunya sangat mudah ya, sobat. Selamat mencoba! Oke teman-teman, itulah perbedaan antara rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah!